Sekarang kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Sebelumnya sudah kita bahas tentang materi turunan. Sekarang kita gunakan turunan untuk menyelesaikan beberapa kasus. Yang pertama, kita coba gunakan untuk menyelesaikan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung dari kurva ya. Oke. Jadi nanti untuk persamaan garis singgung kurva dari Y sama dengan Fx pada titik A, B itu bisa kita cari dengan rumus persamaan garis. Kalau kalian ingat, persamaan garis itu bisa kita cari dengan rumus Y min B sama dengan M dikali X min A. Ya kan? Ini adalah rumusnya. Oke. Jadi untuk menentukan persamaan garis singgung dari rumus ini, yang kita butuhkan itu adalah yang pertama, kalian harus tahu titik singgungnya, titik singgung kurva, titik singgung garis terhadap kurvanya. Jadi di sini kan ada titik A, B. Oke. Kalian harus tahu titik A, B-nya, dimana A itu atau X, B-nya Y bisa. X-nya itu adalah absis, kata lainnya, dan Y adalah ordinat, ya kan? Oke. Yang pertama kalian harus tahu titik singgung. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu gradien atau M-nya. Di sini ada M. Gradien garis singgung itu adalah F aksennya atau turunan. Jadi gradien garis singgung itu merupakan turunan dari kurvanya. Bisa kita tulis dalam F aksen A. Karena di titik A, B. Jadi kita cari turunan pertama dari A-nya. Itu tentang gradien. Kemudian perlu diingat juga tentang gradien. Jika nanti diketahui dua garis yang sejajar, gradiennya M1 itu harus sama dengan M2. Kemudian ada satu lagi aturannya, jika dua garisnya nanti tegak lurus, maka M1 gradien pertama dikali dengan gradien yang kedua, hasilnya harus sama dengan min 1. Ya, ini aturan tentang gradien. Jadi jika disuruh menentukan persamaan garis singgung, ada dua hal yang harus kalian tahu. Yang pertama tentang titik singgung, yaitu A, B, dan gradien garis singgungnya. Kalau sudah ada dua ini, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Oke, kita coba cari contoh soal yang berkaitan dengan persamaan garis singgung. Kita coba kerjakan di LKS ya. KS halaman 71. Kita coba bahas yang nomor 21 dulu. Oke. Untuk yang nomor 21, di situ diketahui persamaan garis singgung Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 4 di titik dengan absis min 3 adalah oke. Diketahui kurvanya, nomor 21 ya. Kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 4. Kemudian ada titik absisnya. Absis itu adalah X-nya sama dengan min 3. Yang ditanyakan adalah persamaan garis singgungnya. Jadi yang pertama harus kita tentukan adalah titiknya. Karena kalian sudah tahu X-nya sama dengan min 3, berarti kurang mencari Y.
Y-nya tinggal kita substitusikan saja ke kurvanya. Jadi X-nya kita ganti min 3 kuadrat ditambah 5 dikali min 3 ditambah 4. Y-nya sama dengan 9 min 15 ditambah 4. Hasilnya Y sama dengan min 2. Oke, jadi sudah ketemu titik singgungnya di min 3, min 2. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalian harus menentukan gradien. Gradien tadi, M garis singgungnya itu adalah F aksen X atau Y aksennya. Kita cari turunan dari Y. Sama dengan X kuadrat turunannya adalah 2X ditambah 5X turunannya adalah 5. Turun dari 4, 0. Jadi 2X plus 5 itu MGS-nya ya. Karena diketahui titik singgungnya di min 3, min 2. Jadi bisa kita cari gradien garis singgungnya adalah X-nya kita substitusikan yang min 3. 2 dikali min 3 ditambah 5. Sama dengan min 6 ditambah 5 min 1. Kalau sudah ketemu titik, singgung, dan gradien, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Persamaan garis singgungnya sama dengan Y min B sama dengan M dikali X min A. Y-nya tetap, min B-nya adalah min 2. Jadi ini min 2 sama dengan M-nya min 1. X min A-nya adalah min 3. Jadi Y plus 2 sama dengan ini min X, ini min 3 ya. Oke. Kita rubah jadinya X plus Y. Ini 2 ditambah 3 jadinya plus 5 sama dengan 0. Oke, jadi ketemu jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu. Kita coba satu nomor lagi yang nomor 22. Oke, nomor 22. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 1 yang sejajar dengan garis X min Y min 3 sama dengan 0 adalah nomor 22. Oke, di sini ada kata-kata sejajar. Kalau sejajar tadi, syaratnya adalah M1 harus sama dengan M2. Oke, karena di sini diketahui garisnya adalah X min Y min 3 sama dengan 0. Berarti kita peroleh dari sini M1-nya sama dengan, oke, kita review sedikit. Jadi kalau nanti ada garis AX plus BY plus C sama dengan 0, dari sini bisa kita tentukan gradiennya itu sama dengan min A per B, ya kan? Jadi untuk garis yang X min Y min 3 sama dengan 0, gradiennya adalah min A-nya di sini berarti 1 ya. 1 per B-nya adalah min 1. Jadi gradiennya adalah 1. Oke, kemudian perlu kita tentukan juga gradien dari garis singgung. Gradien garis singgung itu adalah Y aksen. Y aksennya dari kurvanya, karena di sini diketahui Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 1. Jadi Y aksennya itu sama dengan 2X min 3. Turunan dari X kuadrat itu adalah 2X, turunan dari min 3X adalah 3, turunan dari 1, 0. Kayak gitu ya. Jadi
MGS-nya sama dengan 2x min 3. Oke. Kemudian karena tadi di sini diketahuinya sejajar, jadi M1 sama dengan M2, bisa kita tulis M1 itu sama dengan M2-nya dari yang garis singgung. Jadi 1 itu sama dengan 2x min 3. Atau 2x itu sama dengan 4. Jadi x-nya sama dengan 2. Oke. Kalau x-nya 2, bisa kita cari y-nya. Y-nya sama dengan tinggal disubstitusikan ke kurvanya tadi. Jadi 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 2 ditambah 1. Sini 4 min 6 ditambah 1. Jadi y-nya sama dengan min 1. Oke. Jadi kita punya gradien garis singgungnya sama dengan 1. Kemudian titik singgungnya adalah 2, min 1. Tinggal kita cari persamaan garis singgungnya. Y min B, B-nya adalah min 1, sama dengan M-nya adalah 1, dikali dengan X min A-nya 2. Jadi Y plus 1 sama dengan X min 2. Atau Y sama dengan X min 3. Oke, ini udah ketemu persamaan garis singgungnya. Untuk yang soal nomor 22, jadi jawabannya yang A. Oke, itu ya. 2 contoh soal yang berkaitan dengan persamaan garis singgung. Nanti silakan kalian coba cari soal yang lain, masih banyak. Intinya kalau persamaan garis singgung, yang pertama kalian harus menentukan titik singgung. Kemudian gradien. Gradiennya itu dari turunan kurvanya. Kalau sudah ketemu 2 itu baru tinggal dimasukkan ke persamaan garis singgung. Udah selesai. Oke, untuk yang selanjutnya kita cari aplikasi yang kedua. Jadi aplikasi dari turunan. Ini ada kaitannya dengan jarak S ya simbolnya. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu kita tulis V. Dan percepatan. Simbolnya adalah A kecil. Bisa kita tentukan yang pertama laju perubahan jarak terhadap waktu. Laju perubahan jarak terhadap waktu itu adalah kecepatan. Nah, untuk mencari kecepatan atau V-nya itu bisa kita cari dari ds dt. ds dt itu merupakan notasi dari turunan, ya. Kemudian yang kedua, laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Itu merupakan percepatan atau A. Jadi A atau percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, atau bisa kita notasikan dalam dv dt. Oke, ini adalah aturannya. Jadi kecepatan itu adalah turunan dari jarak, kemudian percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Kalau kalian punya jarak atau S, kemudian jika ini kita turunkan, kita cari turunannya, itu akan ketemu V atau kecepatan. Kemudian dari V, jika kita turunkan lagi, kita cari turunannya, itu akan ketemu A atau percepatan. Bisa juga turunan kedua dari S itu adalah A. Seperti itu ya.
Itu adalah konsep dari jarak, kecepatan, dan percepatan yang berkaitan dengan turunan. Kita coba cari contoh soal yang kaitannya dengan jarak, kecepatan, percepatan ya. Oke, satu soal dari LKS halaman 39 ya. Kita coba kerjakan yang nomor 2. Pada waktu T detik, kecepatan suatu benda adalah V meter per detik dengan V-nya. Yang nomor 2, V-nya sama dengan 12T min 3T pangkat 2. Kemudian tentukan percepatannya atau A-nya pada waktu kecepatan 0. Oke, jadi ketika V-nya itu sama dengan 0. Kalau V-nya sama dengan 0, berarti bisa kita tulis 12T min 3T pangkat 2 sama dengan 0. Dari sini bisa kita cari T-nya kan? Ini bisa kita sederhanakan. Jadinya kita bagi 3. 4T min T kuadrat sama dengan 0 bisa kita faktorkan jadi T dalam kurung 4 min T sama dengan 0. Jadi T-nya itu ketika sama dengan 0 atau T-nya sama dengan 4. Oke, kemudian karena yang ditanyakan itu percepatan atau A tadi kan sama dengan dV dt, ya kan? Jadi A itu sama dengan dV dt atau sama dengan V aksen dari T. Kita cari turunannya. Nah, itu sama dengan turunan dari V 12T. Kalau kita cari turunannya sama dengan 12 dikurangi turunan dari 3T kuadrat adalah 6T. Oke, ketemu percepatannya adalah 12 min 6T. Kemudian pada waktu kecepatan 0, jadi tadi diperoleh T-nya sama dengan 0 atau T sama dengan 4. Ini bisa kita tentukan untuk T sama dengan 0. Percepatannya atau A-nya sama dengan 12 dikurangi 6 dikali 0. Jadi A-nya sama dengan 12. Ya. Kemudian untuk T sama dengan 4. Percepatannya sama dengan 12 min 6 dikali 4. Atau 12 dikurangi 24. Jadi A-nya ketemu min 12. Jadi ada dua penyelesaian untuk yang soal nomor 2. Oke, itu beberapa contoh aplikasi dari turunan yang berkaitan dengan persamaan garis singgung kurva dan jarak, kecepatan, dan percepatan. Oke, terima kasih.